Assalamualaikum, kembali lagi di seminar PPG. Kali ini akan membahas pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita masuk ke pembahasan seminar PPG. Apa saja sih yang dibahas di seminar PPG? Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Yang kedua, kita akan membahas review pengalaman belajar. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan? Proyek Kepemimpinan adalah mata kuliah inti dalam program pendidikan guru atau PPG. Mata kuliah ini mencakup berbagai materi pelatihan, studi kasus, dan pengalaman praktis yang dirancang khusus untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin di bidang pendidikan. Mengutip PPG Prajabatan, Proyek Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memimpin atau leadership dan mengasah kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Mahasiswa melalui pembelajaran berbasis pelayanan komunitas. Melalui proyek kepemimpinan ini, mahasiswa juga diharapkan dapat memiliki kompetensi yang komprehensif sehingga bisa berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu review pengalaman belajar. Pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan ada 4 bab yang saya pelajari. Bab yang pertama yaitu orientasi, bab yang kedua itu adalah perencanaan, bab ketiga itu adalah pelaksanaan, dan bab keempat adalah pelaporan. Mata kuliah Proyek Kepemimpinan merupakan salah satu mata kuliah yang sangat bermanfaat dan menarik. Melalui mata kuliah ini, saya telah mengalami berbagai pengalaman belajar yang mendalam dan memberikan wawasan baru dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Salah satu pengalaman belajar yang sangat berguna dalam mata kuliah ini adalah tugas-tugas individu dan kelompok yang harus diselesaikan dalam setiap bab. Tugas-tugas ini meliputi pemetaan tantangan dan kekuatan seorang guru profesional, eksplorasi ide, pemetaan peran dan tanggung jawab dalam rancangan proyek kepemimpinan, serta implementasi dan manajemen proyek. Melalui tugas-tugas ini, saya belajar untuk berpikir kritis, mengembangkan ide-ide kreatif, dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, refleksi juga merupakan bagian penting dari pengalaman belajar dalam mata kuliah ini. Melalui refleksi, saya diajak untuk melihat kembali pemahaman dan pandangan saya sebelumnya, serta memperluas perspektif saya terhadap kepemimpinan. Hal ini membantu saya dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi, serta memberikan kesempatan untuk terus berkembang sebagai seorang pemimpin. Selama mata kuliah ini, saya juga terlibat dalam kegiatan lapangan seperti observasi, FGD, dan survei. Kegiatan ini memberikan kesempatan nyata untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Melalui kegiatan lapangan ini, saya dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan manajemen proyek yang sangat relevan dalam dunia kepemimpinan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu refleksi pengalaman belajar. Secara keseluruhan, pengalaman belajar pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan sangat berharga dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan keterampilan kepemimpinan. Melalui tugas-tugas, refleksi, dan kegiatan lapangan, saya dapat merasakan pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih baik tentang kepemimpinan. Saya percaya bahwa yang saya peroleh dari mata kuliah ini akan sangat berguna dalam karir dan kehidupan pribadi saya di masa depan. Selain itu, penulisan proposal dan laporan juga menjadi bagian penting dari pengalaman belajar ini. Saya belajar untuk mengorganisir ide-ide dan menyajikan hasil proyek dengan jelas dan sistematis. Hal ini membantu saya mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis yang penting dalam dunia profesional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu analisis artefak pembelajaran.
Dalam pengalaman belajar saya dalam mata kuliah Proyek Kepemimpinan, terdapat beberapa artefak pembelajaran yang saya jadikan bukti untuk mendukung hasil refleksi saya. Di antaranya adalah tugas individu dan kelompok yang telah saya selesaikan. Melalui tugas-tugas tersebut seperti pemetaan tantangan dan kekuatan seorang guru profesional, eksplorasi ide, pemetaan peran dan tanggung jawab dalam rancangan proyek kepemimpinan, serta proposal dan laporan. Pengalaman belajar tersebut telah membantu saya mengembangkan pemahaman tentang tantangan dan kekuatan seorang guru profesional, menghasilkan ide-ide kreatif, dan memahami peran serta tanggung jawab dalam kepemimpinan. Selain itu, jurnal refleksi menjadi artefak yang sangat penting bagi saya. Melalui jurnal refleksi, saya dapat merefleksikan pemikiran pribadi, evaluasi, dan pembelajaran yang saya peroleh selama mata kuliah ini. Saya dapat menunjukkan bagaimana refleksi-refleksi tersebut terkait dengan konsep-konsep kepemimpinan yang telah saya pelajari, bagaimana saya menginternalisasi pembelajaran tersebut, serta perkembangan pribadi saya dalam hal kepemimpinan. Artefak yang saya cantumkan pada kegiatan ini merupakan kumpulan tugas-tugas yang saya sudah selesaikan pada mata kuliah ini. Berikut bukti artefak dapat dilihat pada link Google Drive di bawah ini. Dengan menggunakan artefak-artefak ini, saya dapat menyajikan bukti konkret dan spesifik yang secara langsung mendukung hasil refleksi saya dalam pengalaman belajar mata kuliah proyek kepemimpinan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembelajaran bermakna. Setelah saya mengikuti perkuliahan proyek kepemimpinan, saya merasa banyak hal baru yang saya dapatkan berkaitan dengan bagaimana kita harus mampu bekerja sama dalam sebuah tim untuk menentukan proyek yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat umum. Adapun perubahan yang nantinya akan saya lakukan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah saya akan berusaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan karakter ataupun jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, berkolaborasi, dan mampu bekerja sama dengan tim. Saya rasa kepribadian tersebut harus dimiliki dalam konteks saya sebagai calon guru, dikarenakan guru tidak hanya mengajar peserta didik, tetapi guru harus memiliki kepribadian dan karakter yang dapat memberikan perubahan dan pembaharuan. Sekian presentasi dari seminar PPK pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.